Akuntan itu bisa menjadi strategic partner di perusahaan. Kenapa? Karena yang tahu data-data keuangan, tahu dari impact itu kan harus diterjemahkan dalam data-data keuangan. Betul. Kita investasi pun data-data keuangan. Jadi investasi kan nggak terus nggak ada angkanya. Pasti ada angkanya. Kita mau ngutang pun juga data-data keuangan gitu kan. Betul. Akuntan itu harus bisa menerjemahkan itu. Jadi penerjemahnya siapa? Yang menjembatani itu kan siapa? Itu akuntan. Orang-orang yang skenario itu menghasilkan skenario aja, tapi dampak ke keuangannya siapa? Orang keuangan yang bisa ngitung. Tim strategi mungkin bisa menghitung strategi dan lain sebagainya, tapi dampak dari strateginya itu ke yang bisa ngitung siapa? Keuangan. Tim risiko bisa mitigasi risiko setelah apa? Setelah orang-orang keuangan bisa kasih tahu ini loh dampaknya keuangan seperti ini. Betul. Makanya keuangan ini PR-nya jadi besar. Kenapa? Karena dia sebagai penerjemah, namanya penerjemah kan harus tahu dua bahasa. Dia harus tahu bahasa-bahasa itu. Jadi dia harus memahami sistemnya sendiri, dia harus tahu tentang skenario, dan dia juga harus bisa menerjemahkan, dan dia harus bisa menyampaikan dengan pas. Akuntan Indonesia, selamat datang kembali di IAI Podcast. Kali ini bersama saya Lulu Widiawati, Ketua Tim TKK IAI. Nah, TKK adalah tim kerja yang memberikan dukungan kepada Dewan Standar Keberlanjutan dalam rangka membuat dan mensosialisasikan standar keberlanjutan. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama anggota TKK IAI, yaitu Bapak Yohanes Handoko, yang juga merupakan Senior Expert Business Trend dari PT Pertamina dan juga sebagai anggota Tim Kerja Keberlanjutan IAI. DSK IAI telah mengesahkan DE PSPK 1 dan PSPK 2 pada 17 Desember 2024. Dan dari DE PSPK 1 dan PSPK 2 ini akan diusulkan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2027, sehingga perusahaan perlu bersiap-siap untuk menerapkan standar tersebut. Nah, sebelum SPK ini diwajibkan berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka akuntan Indonesia perlu mengetahui bahwa salah satu aspek utama yang akan disahkan terutama dalam DE SPK 2 adalah berkaitan dengan topik climate atau iklim. Nah, tapi akuntan Indonesia sudah tahukah bahwa dalam DE PSPK ini, di DE PSPK 2, paragraf 22 disebutkan bahwa untuk menilai ketahanan iklim, kita perlu membuat adanya model bisnis perusahaan yang dilihat dari sisi resiliensinya. Bagaimana perusahaan mengelola risiko terkait dengan perubahan iklim. Selama ini kita para akuntan lebih sering mengenal tentang debit kredit, laporan posisi keuangan, neraca atau laporan arus kas. Nah, sekarang muncul dalam standar yang dikeluarkan oleh IFRS, yang mana selama ini kita mengenalinya sebagai Badan Pembuat Standar Akuntansi, tentang kebutuhan mengenai ketahanan iklim dari model bisnis perusahaan. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan mendengar dari narasumber kita, Bapak Yohanes Handoko, yang akan memberikan pandangan dan informasi kepada kita mengenai bagaimana perusahaan dapat melakukan penilaian terhadap ketahanan iklim di dalam perusahaannya. Mari kita sapa Bapak Yohanes Handoko. Selamat datang Bapak Yohanes Handoko. Apa kabar Bapak? Baik Bu Lulu, terima kasih Bu, sehat-sehat. Bu Lulu gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Tentunya ini adalah sesuatu yang penting untuk kita tahu dan penting untuk rekan-rekan akuntan Indonesia tahu apa itu perubahan iklim, apa itu ketahanan iklim, dan bagaimana penerapannya di perusahaan. Langsung saja ke pertanyaan pertama nih, Pak Yohanes. Iya, Bu. Jadi apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan ketahanan iklim? Baik, ketahanan iklim itu sebetulnya kita bisa melihat dari kalau di dalam konteks standar ini ya, DE PSPK 02 itu kan sebetulnya berasal dari IFRS yang kemudian berasal dari sebelumnya TCFD. Ketahanan iklim itu kalau dari perspektif TCFD itu kita bisa melihat dari opportunity and risk.
Kalau ketahanan berarti kita bilang di sisi risknya dulu. Yang mana di balik risk itu pasti selalu ada opportunity. Risknya apa? Ada 2 risk yang terkait dengan iklim itu. Yaitu pertama adalah risiko transisi, yang selanjutnya adalah risiko fisik. Jadi ketahanan iklim itu adalah ketahanan kita terhadap 2 risiko itu sebetulnya. Kalau dari perspektif laporan itu ya. Nah, apa itu risiko transisi? Risiko transisi itu sebetulnya adalah risiko yang muncul karena aksi manusia untuk mengatasi perubahan iklim. Oke. Mengapa aksi manusia mengatasi perubahan iklim itu bisa menjadi suatu resiko gitu ya buat suatu perusahaan? Karena sebagai contoh gitu ya, negara-negara ini kan komit terhadap target net zero. Betul. Ya, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang masih berkutat di energi fosil. Yang kita tahu kalau net zero itu kan pasti energinya terbarukan ya kan? Ya, betul. Perusahaan-perusahaan yang masih berkutat di energi fosil itu kemudian akan terekspos oleh aksi-aksi manusia yang mana pembuat kebijakan itu yang menuju ke arah NZE. Yang mana NZE itu arahnya adalah ke energi baru dan terbarukan kan pastinya. Situ. Makanya di situ kita juga harus mengakses juga ketahanan kita seperti apa dengan perubahan-perubahan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Kemudian selain itu apalagi pembuat teknologi. Betul. Karena orang-orang yang membuat teknologi itu kan pasti pengen memunculkan teknologi baru yang lebih hijau, lebih bersih. Karena komitmen tadi di level atas, komitmen pemerintah, komitmen dunia untuk mencapai NZE gitu ya. Nah, kita juga harus itu juga coping juga dengan perubahan teknologi itu seperti apa. Kemudian transisi itu ada juga yang terkait dengan perubahan perilaku konsumen juga. Betul. Konsumen kan juga lama-lama juga kita pengen sesuatu yang lebih bersih. Kayak misalnya saya juga berusaha kalau bisa pakai kendaraan listrik saya sekarang yaitu KRL. Nah, itu kan lebih bersih juga gitu. Betul sekali. KRL lebih bersih dan ada lagi isu legal. Nah, itu transisi. Satu sisi lagi adalah risiko fisik iklim itu sendiri karena perubahan iklim sudah kita hadapi ya kan Bu. Ya, betul. Misalnya sekarang ini hujan mulai bulan April biasanya hujannya sudah mulai sedikit, sekarang masih deres. Semakin panas ya Pak Makin cuacanya. panas, betul Bu. Saya juga kalau kepanasan langsung Bu, gitu. Jadi di kepala saya langsung pusing gitu. Nah, perubahan iklim itu sendiri juga menimbulkan risiko bagi perusahaan. Risikonya bisa dari mana? Bisa dari sisi mulai dari makro sampai ke mikro. Semuanya juga seperti itu, makro sampai ke mikro perusahaan. Misalnya gini. Kalau terjadi disrupsi di pangan atau rantai pasok itu akan berpengaruh ke PDB ke suatu negara. Perusahaan itu kan pasti hidup di dalam satu lingkup suatu negara ya kan. Ketika ada disrupsi itu perubahan PDB biasanya ada elastisitas terhadap demand macam-macam lah, demand energi, demand pangan dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh juga ke industrinya gitu. Jadi di situ kita juga harus mengatasi itu juga mulai dari makro sampai ke mikro. Mikronya apa? Misalnya nih pembangkit nuklir dia kan perlu reaktor itu perlu didinginkan. Ya, sumber airnya. Kemudian bahkan di kilang juga butuh juga air. Itu untuk pendingin juga. Kadang air juga untuk ngebor minyak juga. Itu juga perlu dipikirkan. Kalau perubahan iklim, tentunya air itu sumbernya di mana harus kita siapkan. Jadi ketahanan iklim itu bisa dilihat dari perspektif itu, ketahanan terhadap risiko-risiko itu. Oke, jadi ada juga perspektif lain. Jadi kita lihat dari sisi adaptasi dan mitigasi. Jadi dari ketahanan itu respon manusia itu ada adaptasi dan mitigasi gitu kan. Dalam ketahanan. Nah, adaptasi itu apa? Adaptasi itu bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Sementara mitigasi itu apa? Mitigasi itu bagaimana kita memitigasi biar perubahan iklim tidak semakin parah. Baik. Nah, itu juga menimbulkan risiko-risiko juga. Karena kadang ada aksi-aksi adaptasi yang itu berdampak terhadap mitigasi dan ada aksi-aksi mitigasi yang berdampak terhadap adaptasi. Contoh, misalnya kita menggunakan energi listrik yang terbarukan gitu kan. Itu kan aksi mitigasi, mengurangi emisi ya kan, mengurangi emisi. Tetapi dengan menggunakan listrik dan energi terbarukan biasanya intermittent. Dalam artian dalam bahasa lebih mudahnya dia itu gampang terganggu, sumbernya itu tidak konstan, tidak konsisten gitu ya. Tidak konsisten lah, bisa naik turun. Karena contoh panel surya gitu kan, sinar matahari itu kan nggak terus-terusan ada. Jadi dia sifatnya intermittent. Menggunakan panel surya itu aksi mitigasi kita, menurunkan emisi. Tapi ada kaitannya sama adaptasi. Adaptasi, betul Bu. Jadi ketika kondisinya itu misalnya hujan terus-terusan, mendung gitu kan. Kemudian misalnya di rumah kita butuh listrik, butuh apa, tapi kita pakai panel surya gitu kan. Kita nggak bisa beradaptasi dengan perubahan iklimnya itu. Kemudian kalau misalnya suatu ketika kondisi panas sekali gitu kan, panas sekali, kita harus nyalain AC, ngecas mobil listrik bagian dari mitigasi kan. Betul. Tapi dengan adanya perubahan iklim seperti itu, dengan ketergantungan kita terhadap energi-energi yang intermittent,
itu aksi-aksi mitigasi itu bisa menurunkan kemampuan adaptasi kita. Dan hubungannya itu banyak. Jadi adaptasi berpengaruh ke mitigasi, mitigasi berpengaruh ke adaptasi, saling menguatkan, saling mengalahkan, gitu juga banyak. Jadi memang luas sekali sebenarnya luas. Pak definisi dari atau pengertian dari ketahanan iklim ini. Betul. Tadi juga dari Pak Yohanes menyampaikan beberapa contoh ya, termasuk tadi contoh dari perusahaan terkait dengan fossil fuel. Nah, kalau kita melihat dari posisi perusahaan nih Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak atau apa sih jadi penting gitu ya bagi perusahaan untuk melakukan analisis ketahanan iklim ini dan membuat misalnya skenario resiliensi gitu ya. Mengapa sih untuk perusahaan sekiranya perlu gitu? Iya. Jadi gini Bu, kenapa perusahaan perlu melakukan analisis skenario terkait iklim? Pertama, analisis skenario sendiri sudah penting buat perusahaan. Jadi saat ini pun perusahaan sudah, kalau misalnya di BUMN ya, itu sudah disyaratkan di Kepmen BUMN. Itu dia menyarankan untuk melakukan analisis skenario. Perbankan juga sudah ada analisis skenario untuk stress testing gitu ya, dari protokol Basel itu ya, itu juga sudah ada. Jadi analisis skenario sendiri sudah bagian dari perusahaan. Kenapa? Karena kita menghadapi masa depan, dan masa depan dalam satu bisnis itu kan menghadapi suatu kompleksitas sistem ya. Masa depan, complexity, intinya itu akan meningkatkan uncertainty, dan uncertainty itu bisa berpengaruh pada perencanaan kita yang jangka panjang itu. Analisis skenario itu menjadi penting untuk perusahaan-perusahaan yang investasinya itu sifatnya jangka panjang. Dan returnnya jangka panjang, itu jadi sangat penting sekali. Karena dalam jangka panjang cenderung uncertain ya Pak? Uncertainty-nya tinggi, semakin jauh uncertainty-nya semakin tinggi gitu. Apalagi dalam satu sistem yang kompleks, uncertainty-nya semakin tinggi. Nah, misalnya perusahaan-perusahaan energi fosil, kita tahu kayak seperti perusahaan batu bara, perusahaan migas gitu kan, itu membutuhkan investasi yang besar, kemudian return-nya tuh biasanya lama. Karena alat-alat berat, kemudian ya seperti rig, kemudian alat-alat untuk penambangan batu bara itu kan alat-alat berat ya. Investasinya itu return-nya tuh panjang. Dan dalam periode yang panjang itu pastinya akan kita terpengaruh oleh banyak hal. Yang mana dalam sekarang ini konteksnya adalah perubahan iklim. Dan tadi terutama yang paling penting, aksi-aksi manusia untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi resiko terbesar sekarang untuk perusahaan itu adalah resiko dari transisi sebetulnya. Resiko transisi. Kalau resiko fisiknya seperti apa? Resiko fisik itu memang terjadi lonjakan. Dan setiap industri itu akan menghadapi hal-hal yang berbeda. Kalau pangan pasti sangat terpengaruh sekarang. Tapi kalau perusahaan energi mungkin pengaruhnya periodenya agak lebih panjang. Jadi memang skenario ketahanan iklim ini sangat terkait dengan uncertainty tadi Pak ya, yang nanti investasi tadi Bu. Betul, terkait investasi, dengan utang return atas investasi. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Yohanes bahwa salah satu caranya adalah dengan membuat skenario ya Pak ya. Jadi apa sih Pak sebenarnya analisis skenario terkait iklim ini sebenarnya apa definisinya kalau kita boleh tahu gitu ya? Jadi sebetulnya gini, skenario itu apa gitu kan? Iya, betul. Nah, kita bicara dari skenario. Skenario itu sebetulnya suatu metodologi gitu ya. Itu dasar teorinya sebetulnya dalam perkembangannya itu kan sudah puluhan tahun ya. Awal tuh sekitar tahun 1973 skenario itu dikembangkan. Pada waktu itu terjadi krisis. Nah, tetapi dalam perkembangannya itu terjadi semacam methodological chaos. Kenapa? Karena skenario itu berangkat dari praktik. Jadi orang menjalankan praktik itu skenario untuk apa? Itu untuk keperluan strategic thinking sebetulnya. Skenario itu untuk memetakan apa yang disebut sebagai the unknown. Kalau dari jendela Johari itu the unknown. Artinya apa? Karena kadang ketika kita membuat keputusan bisnis, keputusan strategi, keputusan investasi jangka panjang, kita kadang terbentuk dalam satu mental model yang kita tahu ini, yang orang lain tahu ini, kita tahu kalau itu ada sesuatu yang mungkin kita belum tahu, tapi kita kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Itu yang sangat beresiko, betul, itu yang sangat beresiko. Ke depan itu akan terjadi apa itu? Kadang ada hal-hal kecil gitu kan, yang mungkin sekarang ini masih lemah gitu kan, masih belum tahu ini. Tapi suatu ketika itu bisa jadi besar dan itu mendisrupsi. Contoh apa? Gojek. Pada waktu muncul pertama kali dulu Gojek juga cuman gini doang gitu kan. Tapi sekarang lihat coba Gojek udah sampai kemana-mana gitu kan. Jadi fungsinya skenario di situ untuk sebetulnya dia adalah alat yang membantu pemikiran strategis untuk menemukan hal-hal yang kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak tahu. Dan kemudian berkembang juga untuk apa? Untuk keperluan manajemen risiko juga. Karena tadi kita yang nggak tahu itu perlu kita mitigasi juga. Bisa kan, menjadi risikonya. Sumber risiko ke depannya gitu ya. Makanya itu perlu kita mitigasi. Tetapi ada juga opportunity yang mungkin kita belum tahu juga yang kita harus explore. Bisa juga. Di situ opportunity itu bagian dari strategi juga jadinya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan mau membuat skenario analisis nih Pak gitu ya. Apa sih Pak kira-kira yang perlu dipersiapkan nih oleh perusahaan untuk bisa menyusun analisis skenario terkait perubahan iklim gitu ya. Kira-kira misalnya sumber daya apa yang diperlukan atau misalnya tahapan-tahapannya seperti apa?
Oke. Kira-kira? Biasanya gitu ya. Kan saya terlibat dalam tim yang menyusun skenario itu sudah sejak 2021. Jadi udah cukup lama. Dalam jangka waktu yang selama itu biasanya yang kami butuhkan dalam menyusun skenario itu ya. Biasanya yang pertama itu adalah orang-orang yang memahami sistemnya. Misalnya gini, sistem apa gitu. Kalau kami biasanya sistem energi ekonomi. Gitu. Ekonomi itu, struktur ekonomi itu akan berpengaruh terhadap konsumsi energi gitu kan. Nah, energinya sendiri akan dipengaruhi oleh teknologi, perkembangan teknologi, kebijakan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang ini harus memahami sistem ekonomi dan energi. Karena kalau dia nggak paham sistem ekonomi dan energi, nanti dia jadinya cuman biasanya tuh akan baca doang tapi nggak paham juga apa kaitannya seperti apa, hubungannya ini seperti apa, ke depan mungkin akan seperti apa. Jadi itu harus paham itu dulu. Paham tentang sistem yang mau dia skenariokan. Lebih kepada harus mempersiapkan sumber daya knowledge dan kompetensi ya terkait dengan jadi pemahaman tentang sistem dulu. Ya. Setelah memahami sistem, kemudian kita akan memerlukan ahli-ahli biasanya. Jadi prosesnya itu kita akan melibatkan dalam proses skenario itu melibatkan berbagai macam ahli, termasuk kadang manajemen internal juga. Kenapa? Proses skenario itu adalah tadi jangan lupa skenario itu proses untuk strategic thinking. Jadi kita tujuannya itu bukan menghasilkan skenario tapi proses berpikir strategisnya. Biar semua orang tuh tahu oh ternyata bisa terjadi seperti ini, oh ternyata seperti itu. Salah satu contohnya Bu, itu kadang kita juga perlu diskusi juga dengan senior-senior yang udah sepuh-sepuh. Kenapa? Karena kita perlu nanya, Pak, 20 tahun yang lalu, apa yang menurut Bapak tidak terbayang itu terjadi dan sekarang itu terjadi? Kenapa? Karena itulah the unknown gitu. The unknown of the unknown gitu ya. Di zaman bapak-bapak yang sudah sepuh itu gitu kan. Kadang nggak kebayang. Yang saya nggak kebayang itu Mas, itu Jakarta macet. Nah, berarti kan macet ya. Berarti kita harus mikirkan ke depan itu seperti apa. Yang sekarang nggak terbayang dan yang terbayang. Itu bagian dari itu. Jadi itu juga bagian dari proses skenarionya juga. Dan yang terakhir paling penting kalau ini juga tergantung resources perusahaan ya. Pemodelan skenario, pemodelan kuantitatif. Jadi setelah kita mendapatkan skenario seperti apa, gitu kan, kita perlu melakukan pemodelan. Pemodelan itu membutuhkan data-data historis yang sangat masif. Kalau di sistem energi itu datanya banyak sekali, sampai ke demand gasoil gitu. Itu subnya dari minyak. Termasuk juga batu bara juga subnya ada macam-macam juga, ada lignit dan lain sebagainya. Itu subnya banyak. Dan kita butuh data yang panjang. Kenapa? Statistik itu perlu untuk memetakan ke depan tuh trajektori normalnya seperti apa sebelum kita shock dengan skenarionya. Gitu. Nah, selain itu kita juga perlu apa? Kita perlu kalibrasi juga. Karena belum tentu data yang kita hasilkan itu kita yakin itu benar. Kadang kita kalibrasi dengan apa? Misalnya dengan data-data skenario yang ada di luar, misalnya IEA, kemudian dari Dewan Energi Nasional, kalibrasinya. Benchmark betul. Jadi kita mengkalibrasikan itu benar atau enggak. Kadang kita lihat juga jangan-jangan asumsi jumlah kendaraan dan lain sebagainya itu beda. Gitu. Nah, kemudian apa? Kita perlu modelnya tentunya. Kita perlu model. Model dan orang-orang yang bisa memodelkan gitu. Dan orang-orang yang bisa memodelkan ini biasanya background-nya banyak. Karena apa? Memodelkan itu perlu orang ekonomi. Karena semua ini itu pasti terkait dengan ekonomi, Bu. Mau itu perusahaan pangan, perusahaan energi, pasti terkait dengan ekonomi. Semua pasti ada elastisitas dengan ekonomi, gitu. Dan perubahan struktural di ekonominya. Jadi perlu ahli ekonomi, perlu ahli statistik. Kemudian ada orang-orang yang ngerti strategi dan bisnis, tren, analisis tren, dan signpost. Biasanya setelah skenario itu jadi, gitu kan, kita ada proses juga namanya signpost analisis atau trend analisis. Jadi kita melihat setelah skenario itu jadi, gitu kan, kita melihat trajektorinya ini mengikuti skenario yang mana. Ada nggak signpost baru atau perubahan-perubahan baru yang itu keluar dari skenario makanya kita perlu modelkan lagi atau itu menuju ke arah skenario yang mana seperti itu. Jadi itu signpost analisis. Jadi proses analisis skenario itu tidak berhenti di situ aja. Jadi harus berjalan lagi, harus dianalisis lagi signpostnya. Contoh sekarang Trump. Nah kan Trump Trump kan tiba-tiba buat itu signpostnya udah sangat berantakan sekali gitu. Itu jadi proses berpikir lagi ini seperti apa. Jadi memang proses membuat senario ini bukan sesuatu yang begitu kita selesai kemudian sudah gitu ya, tidak lagi kemudian diupdate. Jadi semacam living document gitu ya, yang selalu harus kemudian diupdate. Baik. Nah sekarang kan kalau kita tahu bahwa nanti di laporan keberlanjutan sesuai dengan IFRS S2 atau DEP/SPK 02 ini kan diharapkan akan juga dimasukkan analisis senario terhadap perubahan iklim yang menjadi bagian dari tadi ketahanan iklim. Nah, kalau menurut Pak Yohanes sendiri gitu ya, apakah kalau pengungkapan terkait analisis senario iklim ini akan bisa menjadi tanggung jawab dari kalau sekarang divisi corporate secretary? Kan dalam tren yang kita amati di praktek mengenai pelaporan keberlanjutan banyak
pelaporan keberlanjutan yang dikerjakan oleh divisi corporate secretary. Oke. Tapi apakah divisi tersebut rasanya merupakan divisi yang tepat untuk kemudian membuat pelaporan atau pengungkapan terkait analisis skenario iklim ini, Pak? Atau seperti apa idealnya di dalam perusahaan dalam pembagian tugasnya ini? Oke, jadi kalau secara PSPK-nya Bu ya, kan setelah tadi kita dapat skenarionya, kita kan harus melakukan analisisnya, dampaknya seperti apa terhadap strategi dan seperti apa. Nah, di PSPK ini kita harus mengevaluasi dampaknya itu terhadap laporan keuangan lengkap, satu set laporan keuangan lengkap. Berarti apa? Kita butuh financial model tentunya. Financial model yang bisa ngeran skenario yang berbeda dan dampaknya terhadap seluruh komponen laporan keuangan, neraca, kemudian laporan posisi keuangan, kemudian sekarang laporan laba rugi gitu kan, dan aliran kas gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang itu harus bisa menentukan itu, bisa menghitung itu. Dan saya rasa itu kalau di corporate secretary mungkin kurang cocok. Jadi yang ngeran itu harusnya memang di keuangan dan akuntan sendiri. Mereka nggak bisa cuma ngeran saja. Menurut saya akuntan itu untuk bisa dapat feel-nya, untuk dapat charge-nya, mereka juga harus paham tentang sistem yang di mana perusahaan mereka berada. Jadi jangan sampai akuntan pun juga nanti akhirnya juga cuma ngeran dari apa yang dibikin sama orang gitu loh. Skenario udah jadi gitu kan, ngeran aja gitu kan. Sementara analisisnya apa mereka juga nggak tahu gitu. Jadi akuntan itu menurut saya harus bisa paham sampai sana. Nggak hanya ngeran financial model, tapi paham tentang sistemnya juga. Oke. Jadi memang kalau kita lihat nantinya saat ada misalnya SPK 2 gitu ya tentang pengungkapan terkait dengan perubahan iklim ini, berarti sangat diperlukan sebenarnya peran dari akuntan atau divisi atau pihak-pihak yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan ya Pak ya, terutama dalam kemudian terlibat di dalam analisis skenario terkait iklim ini, karena tadi yang Pak Yohanes sampaikan gitu ya. Terkait dengan tadi perhitungan dan nilai-nilainya. Betul, kuncinya malah di situ Bu. Karena kita harus tahu resiliensi kita gitu kan. Di utang, aset. Kita misalnya mau invest di mana, utangnya seperti apa, resikonya seperti apa gitu kan. Pengguna pun juga harusnya juga paham juga gitu sih. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya ada perusahaan yang sudah melakukan analisis skenario iklim nih, Pak, gitu kan. Kalau menurut Pak Yohanes sendiri, apakah nanti hasil skenario tersebut akan mempengaruhi atau seharusnya mempengaruhi strategi perusahaan atau keputusan investasi perusahaan? Bagaimana nantinya penggunaan dari hasil skenario ini? Seharusnya ya Bu ya, kalau untuk skenario yang terkait dengan transisi itu pasti sangat berpengaruh. Skenario transisi itu yang seperti saya sampaikan itu kan kebijakan ya. Dan ketika sudah menjadi kebijakan suatu negara, itu biasanya akan diikuti oleh banyak pihak. Contohnya sekarang kita, elektrifikasi kendaraan juga sudah muncul juga. Karena apa? Pemerintah mendukung, memberi insentif. Jadi itu bagian dari skenario transisi yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau skenario terkait iklimnya seperti apa? Nah biasanya iklim itu nanti adaptasinya. Bagaimana kita beradaptasi? Apakah asuransinya kita tambahin, nyari sumber air baru? Seharusnya itu tetap juga harus kita perhitungkan. Walaupun memang kalau terkait dengan perubahan fisik iklimnya, perubahannya itu nggak secepat transisinya. Biasanya transisi itu lebih cepat. Karena apa? Ketika pemerintah menentukan, itu biasanya bank kadang ada yang nggak mau danain lagi gitu. Bank udah nggak mau danain lagi energi fosil, itu kan pusing juga. Kemudian misalnya kendaraan listrik langsung masuk, itu kan cepat juga kadang. Itu. Jadi itu pasti akan berpengaruh. Itu akan berpengaruh dan harus diantisipasi juga gitu sih. Jadi kalau kita lihat memang jadi sebenarnya analisis skenario iklim ini pasti ada manfaatnya ya Pak ya saat dilakukan, terlepas tadi dari Pak Yohanes penjelasannya kan banyak sumber daya yang dibutuhkan ya Pak ya, baik itu sumber daya dari sisi sumber daya manusianya, human capital gitu ya, waktu dan juga data yang tentunya membutuhkan sumber daya dari sisi keuangan, tapi manfaatnya juga harusnya dapat dirasakan oleh perusahaan ya Pak dari sisi tadi strategi. Nah tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya Pak ya tentang peran akuntan, tapi secara keseluruhan kalau tadi kan dari Pak Yohanes menyampaikan bahwa peran akuntan mungkin setelah ada hasil dari analisis skenarionya maka akuntan akan melanjutkan untuk perhitungan financial modelingnya gitu ya Pak. Tapi secara keseluruhan kalau kita melihat proses analisis skenario terkait iklim ini dari mulai startingnya atau awalnya sampai kemudian muncul hasilnya, peran akuntan seperti apa sih Pak di dalamnya sebenarnya? Sebenarnya peran akuntan itu lebih penting seperti ini Bu. Akuntan itu bisa menjadi strategic partner di perusahaan. Karena apa? Karena yang tahu data-data keuangan,
tahu dari impact itu kan harus diterjemahkan dalam data-data keuangan. Betul. Kita investasi pun data-data keuangan. Jadi investasi kan nggak ada angkanya. Yeah. Pasti ada angkanya. Kita mau ngutang pun juga data-data keuangan gitu betul, kan. Betul. Akuntan itu harus bisa menerjemahkan itu. Jadi penerjemahnya siapa? Yang menjembatani itu kan siapa? Itu akuntan. Orang-orang yang skenario itu menghasilkan skenario aja, tapi dampak ke keuangannya siapa? Orang keuangan yang bisa ngitung. Tim strategi mungkin bisa menghitung strategi dan lain sebagainya, tapi dampak dari strateginya itu ke yang bisa ngitung siapa? Keuangan. Tim risiko bisa mitigasi risiko setelah apa? Setelah orang-orang keuangan bisa kasih tahu ini loh dampaknya keuangan seperti ini. Betul. Makanya keuangan ini PR-nya jadi besar. Kenapa? Karena dia sebagai penerjemah, namanya penerjemah kan harus tahu dua bahasa. Betul. Dia harus tahu bahasa-bahasa itu. Jadi dia harus memahami sistemnya sendiri, dia harus tahu tentang skenario, dan dia juga harus bisa menerjemahkan, dan dia harus bisa menyampaikan dengan pas. Betul. Jangan sampai nanti akuntan aja, oke ini run misalnya skenario dari IEA gitu kan, dia ngeran gitu kan, hasilnya seperti ini Pak Bu, udah selesai. Jadi jangan sampai kayak gitu juga, dia harus butuh paham. Pemahaman ya Pak. Betul. Jadi ini akan seperti ini. Mungkin bahkan juga akuntan bisa men-challenge orang-orang yang menyusun skenario atau men-challenge skenarionya atau men-challenge tim strategi dan tim risiko terkait mitigasinya seperti apa, dan mencari hasil yang optimum untuk perusahaan, karena ujungnya perusahaan tuh apa, mau create value juga kan. Yang bisa ngitung siapa ya? Keuangan juga ujungnya. Betul. Jadi sebenarnya peran akuntan ini sangat penting ya Pak ya dalam prosesnya, terutama dari terutama dari tadi ya menjadi jembatan gitu ya antara nilai-nilai keuangan yang ada di dalam perusahaan dengan tadi senario-senario ataupun strategi-strategi yang dimunculkan. Nah, dalam rangka nanti akuntan bisa untuk melakukan peran tersebut sebagaimana diharapkan gitu ya Pak, kira-kira apa sih skills atau pengetahuan gitu ya tentang mungkin keberlanjutan atau tentang secara spesifik iklim gitu ya, atau pengetahuan lain yang mungkin menurut Pak Handoko penting untuk dipersiapkan dalam rangka tadi mempersiapkan keterlibatan akuntan dalam menjalani peran tersebut dalam skenario analisis tadi Pak, kira-kira. Ini pendapat pribadi saya Bu ya. Silakan Pak tentunya. Ya, pendapat pribadi saya seperti ini. Jadi kalau financial model pasti akuntan perlu pemahaman financial model. Gitu kan, dan itu jangka panjang Bu ya, karena namanya skenario pasti jangka panjang, dia nggak bisa cuma jangka pendek. Nah, lihatnya itu kan harus sekarang, jangka menengah, jangka panjang. Berarti kan dari sini sampai panjang. Iya, gitu. Betul. Jadi itu pasti. Tapi akuntan itu perlu memahami apa? Akuntan itu harus memahami sistem. Karena ketika kita bicara skenario, kita tuh melihatnya dalam framework ini perusahaan. Perusahaan itu terpengaruh apa? Lingkungan bisnis. Gitu ya. Jadi akuntan tuh harus paham lingkungan bisnis seperti apa, perubahannya seperti apa. Lingkungan bisnis itu apa aja? Lingkungan persaingan, perubahan konsumen, perubahan teknologi. Itu yang dia harus pahami. Dan respon mereka terhadap tidak hanya iklim, tetapi apa yang terjadi? Contoh Trump. Nah, kemudian di luar itu ada lagi, di luar lingkungan bisnis ada lagi lingkungan makro. Lingkungan makro itu apa? Lingkungan makro itu adalah hubungan dari sistem yang lebih besar, seperti sistem perubahan iklim gitu kan, sistem iklim, kemudian sistem ekonomi, sistem geopolitik global. Karena ini apa namanya? Transisi energi, NZT itu juga ada pengaruh geopolitiknya juga. Ya, penguasaan kritikal mineral, penguasaan sumber daya itu pasti pengaruh juga. Jadi akuntan tuh harus memahami itu. Itu wajib Bu. Kalau akuntan tidak memahami di mana bisnis dia berada, lingkungan bisnis dia berada, ketika dia ngeran skenario hasilnya itu akan hampa. Jadinya cuma hanya untuk compliance saja. Jadi untuk dapat itu feels itu tuh akuntan tuh harus memahami itu. Gitu. Jadi mungkin secara garis besar kemampuan atau skill yang sifatnya teknikal gitu ya Pak ya, skill dari sisi modeling dan juga skill yang sifatnya pemahaman bisnis proses. Betul. Gitu Financial ya Pak model betul, tapi dia harus paham tentang hanya nggak hanya bisnis proses, tapi bisnisnya dia dan makronya juga, lingkungan makro. Baik itu internal maupun eksternal gitu ya. Akuntan harus paham karena kalau nggak nanti dia akan nggak bisa menerjemahkan itu dengan baik. Endingnya ya cuma compliance saja, dia cuma ngitung doang. Akuntan nggak bisa kayak gitu. Dia harus paham misalnya bank berubah seperti apa, kenapa. Itu part of skenario yang dia harus pahami. Dan skenario itu apa dia juga harus paham. Apa itu skenario gitu kan, dia harus paham. Betul. Gitu. Jadi apa paling itu masa tidak depan, gitu. Ada pemahaman mendasar mengenai apa itu skenario dan hal yang terkait ya Pak. Yang paling penting Bu, akuntan itu harus bisa melihat jangka panjang. Karena kemarin akuntan kan masa lalu. Betul. Sekarang ini akuntan melihat masa depan. Ini. Betul. Akuntan harus melihat masa depan. Betul. Ini sebenarnya yang mungkin akan jadi satu tantangan yang besar gitu ya bagi akuntan terutama mungkin juga akuntan di Indonesia gitu karena sebelumnya sangat terbiasa dengan historical perspektif gitu ya. Saat ini sekarang dengan analisis skenario seperti tadi yang Pak Yohanes sampaikan gitu ya, dengan financial modeling kita diminta gitu ya untuk melihat ke jangka ke depan gitu ya, forward looking nih. Nah, ini menjadi tantangan nantinya gitu. Wah, menarik sekali diskusi kita pada kali ini. Terima kasih banyak Pak Yohanes atas informasi-informasinya, insight-insightnya yang sudah diberikan kepada kita pada kali ini.
Jadi para akuntan Indonesia, kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Yohanes Handoko hari ini mengenai apa itu ketahanan iklim, yaitu ketahanan terkait dengan risiko, baik itu risiko fisik maupun risiko transisi terkait dengan perubahan iklim yang nanti dapat diterjemahkan dalam strategi berupa mitigasi ataupun adaptasi. Di mana kalau kita lihat analisis senario iklim ini sudah merupakan bagian dari regulasi bagi kategori-kategori perusahaan tertentu yang tentunya sangat penting untuk dilakukan, dan tadi kita juga sudah diskusikan banyak manfaatnya sebenarnya untuk perusahaan terutama secara jangka panjang menghadapi uncertainty yang sekarang ini tentunya sudah sangat banyak muncul ya untuk uncertainty, dan tentunya butuh sekali peran akuntan di dalamnya tadi untuk memahami bagaimana aspek skenario iklim ini berpengaruh terhadap keuangan perusahaan dan bagaimana nanti berpengaruh secara jangka panjang juga terhadap going concern perusahaan. Tapi tentunya dalam rangka kemudian akuntan bisa berperan secara optimal di dalam skenario analisis terutama untuk perubahan iklim, sangat dibutuhkan kemampuan yang sifatnya teknikal maupun kemampuan yang sifatnya lebih ke arah bisnis. Jadi tadi kemampuan teknikal misalnya terkait dengan financial modeling dan juga kemampuan yang sifatnya terkait dengan pengetahuan bisnis tentang bisnis proses ataupun lingkungan bisnis perusahaan itu sendiri. Tapi memang tantangan utama dari akuntan seperti tadi kita sudah diskusikan adalah bagaimana akuntan bisa melihat untuk forward looking tentang masa depan perusahaan. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi kita semua dan tentunya tantangan bagi para akuntan Indonesia. Tapi kita akan selalu bersemangat, mari kita bersama-sama untuk bekerja sama untuk menghadapi tantangan-tantangan ini yang tentunya akan sangat membantu bagi kita untuk bisa menerapkan keberlanjutan di perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga nantinya untuk bisa membuat pelaporan keberlanjutan yang memang berguna bagi pengguna laporan keberlanjutan itu sendiri. Terima kasih atas atensinya pada kali ini. Untuk para akuntan Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak lagi terkait informasi dan perkembangan terkini tentang isu-isu keberlanjutan, dapat mengunjungi berbagai media komunikasi IAI, baik itu melalui Instagram, LinkedIn, Facebook, dan website IAI yaitu www.iaiglobal.or.id atau menghubungi WhatsApp official IAI di nomor 08111 055 141 untuk mengecek jadwal-jadwal PPL terkini. Terima kasih Akuntan Indonesia telah menyaksikan IAI Podcast kali ini. Saya Luluk Widiawati undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.